kelompok 6 ingin menjelaskan tentang materi pasar monopoli. Perkenalkan, nama saya Indah Lenesa Juni Pratiwi, NIM akhir 180. Perkenalkan, nama saya Ivana Masari dengan NIM akhir 170. Perkenalkan, nama saya Soleha dengan NIM akhir 199. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Nuridia dengan NIM akhir 211. Definisi pasar monopoli yaitu suatu bentuk pasar di mana sebuah industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki barang pengganti yang sangat dekat. Poin yang kedua yaitu ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya terdapat sebuah perusahaan. Yang kedua, produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang mirip. Yang ketiga, yaitu perusahaan baru yang sulit memasuki industri. Yang keempat, perusahaan memiliki kemampuan menentukan harga. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Berikutnya, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli. Yang pertama, yaitu memiliki sumber daya yang unik. Yang kedua, perusahaan menikmati skala ekonomis. Dan yang ketiga, yaitu mendapatkan hak monopoli dari pemerintah seperti hak paten, hak cipta, dan hak asuh eksklusif. Maksimasi keuntungan yang pertama yaitu pendekatan total approach. Dicapai jika selisih penjualan total TR dengan biaya total TJ memiliki nilai positif terbesar. Yang kedua yaitu pendekatan marginal approach. Dicapai jika MR sama dengan MC atau MR dikurangi MC menghasilkan angka positif minimum dan MC dengan sedang meningkat. Contoh pasar monopoli yaitu terdiri dari PT PLN. PT PLN menjadi satu-satunya penyedia listrik nasional. Masyarakat tidak punya alternatif lain dan pendirian perusahaan listrik butuh modal besar serta izin pemerintah. Yang kedua ada PDAM. PDAM monopoli distribusi air bersih di daerah tertentu karena pengelolaan air menyangkut hajat hidup orang banyak dan instruktur mahal. Yang ketiga yaitu ada PT KAI. KAI menguasai layanan kereta api, penumpang dan barang, jalur rel dan izin operasional membuat pesaing sulit masuk. Monopoli versus kompetisi di kurva permintaan. Dalam pasar yang kompetitif, kurva permintaan pasar miring ke bawah. Tetapi kurva permintaan untuk produk perusahaan maupun bersifat horizontal dengan harga pasar. Perusahaan dapat meningkatkan Q tanpa menurunkan P. Jadi MR sama dengan P untuk perusahaan yang bersaing. Sementara monopoli adalah satu-satunya penjual sehingga ia menghadapi kurva permintaan pasar. Untuk menjual Q yang tidak besar, perusahaan harus mengurangi P. Dengan demikian, MR tidak sama dengan P. Berikut adalah tabel untuk mencari maksimasi keuntungan. Berikut sudah ada TR dan TC. Baik, kita akan mencari TR dan dikurangi TC. Jadi 0 dikurangi 145 hasilnya min 1450. Berikutnya ada TR 1800 dan dikurangi TC-nya 1750 hasilnya 50. Lalu TR-nya 3200 dikurangi TC-nya 2000 sama dengan 1200. Lanjut selanjutnya. Jadi kita akan mencari keuntungan maksimumnya. Keuntungan maksimumnya yaitu diambil nominalnya yang paling besar, yaitu nominalnya TR dikurangi TC. Yang paling besar di sini yaitu ada di angka 4. Jadi ini adalah keuntungan maksimumnya. Jadi di sini ada kurva maksimasi keuntungan. Untuk mencari kurvanya kita perlu melihat tabel ini. Sekarang kita mulai mencari kurva TC. Yang pertama, untuk barisan 0 itu ada 1450. Jadi kita tulis begini. 1450 anggaplah di sini. Lanjut, yang pertama kolom ke-1 itu ada 1750. Kita tulis di sini. Yang kedua ada 2000. Kita tulis di sini.
Lanjut, yang ketiga itu ada 2.200. Kita tulis di sini. 2. Lanjut, yang keempat itu ada 2.500. Kita tulis di sini. 2.500. Lanjut, yang kelima itu ada 3.000. 5, 3, ya. Terus yang keenam itu ada 3.700. Lanjut, yang ke-7 ada 4.600. 7. Ya. Dan terakhir, nomor 8 ada 5.700. 8, 5.700. Kita geser. Ini konversi ya. Kita lanjut ke kurva TR. Kurva TR itu ada 0 ya, jadi kita langsung ke nomor 1 saja, yaitu nomor satunya ada 1.800. 1.800 kita di sini. Terus yang nomor 2 itu ada 3.200. Terus yang nomor 3 itu ada 4.200. 3.200. Yang keempat itu ada 4.800. Lanjut, yang kelima ada 5.000. Lanjut, yang keenam itu ada 4.800. Lanjut, yang ketujuh ada 4.200. Lanjut, yang ke-8 itu ada 3.200. 3.200. Kita geser. Ini adalah kurva TR. Jadi keuntungan maksimumnya itu berada di mana sini? Sini. Maksimum. Jadi kita bisa hitung profit TR isinya itu ini. Profit dengan TR dikurangi SI. Di sini keuntungan maksimumnya TR itu kan ada 4.800. Ini 4.800 dikurangi SI di sini keuntungannya ada 2.500. 2.500. Ini tinggal dikurangi, hasilnya jadi 2.300. Jadi hasilnya sama seperti ini. Jadi di sini ada tabel masing-masing keuntungan pendekatan marginal. Jadi di sini sudah ada contoh soalnya. Jadi kita perlu mencari HC, NR, MC, NR dikurangi MC. Yang pertama cara menghitung HC itu TSI dibagi Q. TSI dibagi Q. Jadi TSI 1.450 dibagi 0 hasilnya 0. 1.750 dibagi 1 hasilnya 1.750. Yang kedua 2.000 dibagi 2 yaitu 1.000. Dan selanjutnya 2.200 dibagi 3 yaitu 700 dibagi 3. Selanjutnya 2.500 dibagi 4 yaitu 625.
Selanjutnya 3.000 dibagi 5 yaitu 600. Selanjutnya 3.700 dibagi 6 yaitu 6.617. Selanjutnya 4.600 dibagi 7 yaitu 670. Selanjutnya 5.700 dibagi 8 yaitu 712. Selanjutnya menghitung MR. MR bisa kita pakai rumus ini. Nah, seperti dijelaskan Dina tadi yaitu PR2 dikurangi PR1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Cara ngitungnya yaitu TR2 ini dikurangi TR1 dan hasilnya tetap 0. Kemudian dibagi 1 Q2 dibagi Q1 yaitu hasilnya 0. Jadi ini hasilnya yang tetap 0. Selanjutnya TR2 3.200 dikurangi 1.800 dibagi 2 Q dikurangi Q1 hasilnya 1.800. Selanjutnya 4.200 dikurangi 3.200 dikurangi 3 kurangi 2 hasilnya 1.400. Selanjutnya yaitu ada 4.800 dikurangi 4.200 dikurangi 4 dikurangi 3 yaitu hasilnya ada 1.000. Selanjutnya yaitu menghitung MC. MC rumusnya sama kayak NR. Jadi kayak ini. MC dengan TSI 2 dikurangi TSI 1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Jadi TSI 2 1.750 dikurangi 1.450 dibagi 1 dikurangi 0 hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah 0. Lanjut 2.000 dikurangi 1.750 dibagi 2 dikurangi 1 hasilnya 300. Lanjut 2.200 dikurangi 2.000 dibagi 3 dikurangi 2 hasilnya 250. Lanjut 2.500 dikurangi 2.200 lalu dibagi 4 dikurangi 3 hasilnya 200. Lanjut 3.000 dikurangi 2.500 lanjut dibagi 5 dikurangi 4 hasilnya 300. Jadi 500 selanjutnya mencari MR dikurangi MC. Jadi ya tinggal MR dikurangi MC hasilnya 0. 1.800 dikurangi 300 hasilnya 1.500. 1.400 dikurangi 250 hasilnya 1.150. Lanjut 1.000 dikurangi 200 hasilnya 800. Lanjut 600 dikurangi 300 hasilnya 300. Lanjut 200 dikurangi 500 hasilnya min 300. Lanjut min 400 dikurangi 700 hasilnya min 900. Lanjut min 600 dikurangi 900 hasilnya min 1.500. Lanjut min 1.000 dikurangi 1.100 hasilnya min 200. Dari penentuan keuntungan monopoli atau pendekatan marginal. Yang pertama ada margin
marginal revenue atau MR, yaitu rumusnya delta DR dibagi delta Q. Juga bisa dijabarkan pakai rumus TR2 dikurangi TR1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Yang kedua ada marginal cost atau MC, yaitu rumusnya delta TC dibagi delta Q, dan juga bisa pakai rumus TC2 dikurangi TC1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Lanjut, perusahaan monopoli akan berproduksi pada tingkat output MC bersama dengan MR atau keseimbangan perusahaan monopoli. Yang terakhir, harga produk ditentukan dengan menarik garis lurus hingga kurva permintaan yang disimpulkan dengan BD. Itu adalah keuntungan maksimum selisih dari terkecil, yaitu di angka nomor 4, yaitu berikut adalah gambar berikutnya. Perkembangan teknologi dan inovasi dalam monopoli atau pro kontra. Yang pertama, pasar monopoli tidak merangsang perkembangan teknologi dan inovasi, tidak terdapat persaingan usaha, pengembangan teknologi dan upaya inovasi membutuhkan biaya besar. Yang kedua, pasar monopoli merangsang perkembangan teknologi dan inovasi yang memungkinkan penurunan biaya per unit output. Bisa menghambat perusahaan baru masuk industri karena kalah dalam penguasaan teknologi dan inovasi. Distribusi pendapatan di pasar monopoli. Monopoli itu menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata. Monopoli yang memperoleh keuntungan melebihi normal cenderung lebih menguasai pendapatan dan para pekerja itu tidak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut.